Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Masrida dengan NIM 22022180 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Perkembangan Prenatal yang dibimbing oleh Ibu Nur Haziza SPD MPD dan Ibu Tisna SPD MPD. Baiklah, pada pengembangan batita 2-3 tahun, ada beberapa poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama adalah pertumbuhan dan ciri fisik. Tahapan tumbuh kembang anak berbeda-beda sesuai usianya. Anak usia 2-3 tahun biasanya akan lebih menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek, mulai dari aspek fisik, kemampuan sensorik dan motorik, hingga emosi dan sosial. Pada usia ini, anak juga mulai bisa berbicara dengan lebih lancar, berjalan, berlari, dan melompat. Adapun ciri-ciri fisiknya yaitu belum bisa berjalan tegak dengan tangan terayun, kepalanya menunduk saat berlari, bisa memutar pegangan pintu dan membukanya, suka merangkak dan bisa naik dan duduk di kursi sendiri, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perkembangan motorik. Perkembangan keterampilan motorik mencakup kemampuan berlari dan berdiri dengan keseimbangan yang lebih baik. Misalnya, anak bisa berdiri sambil mengambil objek, melempar bola, dan menendang bola tanpa kehilangan keseimbangan. Selain itu, anak juga mulai terampil di lingkungannya, seperti memutar gagang pintu, memperhatikan buku, dan membalik halamannya, menyusun balok mainan, serta berjalan menaiki atau menuruni tangga sendiri sambil berpegangan. Poin yang ketiga adalah perkembangan kognitif. Untuk anak antara usia 2-3 tahun, mereka mulai mengenali beberapa konsep seperti konsep tentang tubuh, ukuran, dan waktu yang bahkan bisa dilengkapi dengan kebalikannya. Contohnya, di usia 2 tahun, anak mulai mahir menyebutkan satu persatu bagian tubuh mereka secara tepat. Mereka juga akan semakin mahir mengurutkan benda dan mencocokkan bentuk beserta warna. Memasuki usia 3 tahun, anak sudah mulai mengerti perbedaan antara besar dan kecil beserta siang dan malam. Poin selanjutnya adalah perkembangan berbicara dalam bahasa. Perkembangan setiap anak memang berbeda-beda, tetapi anak sudah mulai berbicara sekitar usia 9-12 bulan. Mereka mulai bisa berbicara seperti mama dan papa. Anak usia antara 2-3 tahun umumnya sudah dapat menggunakan frasa atau kalimat yang terdiri dari 2 dan 3 kata, menggunakan setidaknya 200 kata dan sebanyak 1000 kata, menyebut nama panggilan mereka, merujuk diri mereka sendiri dengan kata ganti saya atau aku. Kata-kata ucapan sudah dapat dipahami oleh orang lain. Poin selanjutnya adalah perkembangan peran sosial. Menginjak usia 2 tahun ini, anak mungkin punya ketertarikan berbagai ruang bermainnya dengan teman sebayanya. Namun, jangan berharap ia benar-benar sepenuhnya mau berbagi mainannya ataupun mau diajak bermain bersama. Karena pada usia ini, anak masih bersikap egois dan masih kurang bergaul. Sebagian anak usia 2 tahun mungkin akan bermain dalam area yang sama, tapi asik sendiri dengan mainannya masing-masing, tanpa menghiraukan teman atau orang yang ada di sekitarnya. Poin selanjutnya adalah hambatan dalam perkembangan optimal batita. Adanya hambatan dalam perkembangan tidak selalu berarti buruk, namun sesuatu yang perlu disadari dan dicari solusinya, agar hambatan tersebut bisa segera diselesaikan dan anak dapat mengejar pertumbuhan dan perkembangannya yang baik dan sesuai. Hal-hal yang dapat menghambat tumbuh kembang anak yaitu asupan gizi yang tidak memadai, pola asuh yang buruk, kurangnya stimulasi yang diperlukan, dan gangguan tumbuh kembang yang tidak ditangani. Poin yang terakhir adalah rangsangan atau stimulus perkembangan optimal pada bayi batita. Tahap perkembangan otak anak akan maksimal jika didukung dengan stimulasi yang tepat. Stimulasi usia 2-3 tahun adalah dengan mengenal dan menyebutkan warna,
menggunakan kata sifat, menggunakan nama-nama teman, menghitung benda-benda, memakai baju, menyikat gigi, bermain kartu, boneka, masak-masakan, menggambar garis, lingkaran, manusia, latihan berdiri di satu kaki, buang air kecil, dan buang air besar di toilet. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.